Kita hindari golongan piretroid, sipermetrin, sihalotrin, dan lain sebagainya. Kita tengok ke bawah sobat, barangkali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani. Bertemu kembali bersama Faiz Farid Channel. Di sini kita saling berbagi tentang pengalaman kita menanam padi, sobat. Kali aja di antara kita saling membutuhkan, saling kita memberi saran, semoga lebih bermanfaat lagi ke depannya, sobat. Yang ingin saya bagikan, sobat, di belakang padi di belakang saya ini, meskipun berumur 77 HST, saya melakukan penyemprotannya 2 kali saja, sobat. 3 kali jika dihitung sejak awal, sobat. Jadi pas masa keong penanaman itu kita semprot dengan moluksida untuk membasmi keong. Selanjutnya seharusnya bisa disemprot lagi, namun saya bablas, sobat, tidak bisa menyemprot karena satu hal. Lalu saya semprot pertama pada masa bunting muda, sobat. Lalu saya lanjutkan semprot kemudian di bunting akhir, sobat. Sekira pas jebul atau berbunga 5%-an, sobat. Sehabis itu kita sudah tidak semprot lagi hingga sekarang, sobat. Jadi sobat, padi yang telah mulai merunduk ini sebenarnya kita sudah tidak bisa lagi melakukan pencegahan terhadap hama ataupun penyakit, sobat, terutama beluk dan patah leher, sobat. Bila mana ada serangan, maka kita sudah telat melakukannya, sobat, karena masa-masa paling kritis adalah masa-masa bunting, sobat. Maka sebaiknya masa-masa bunting kita lakukan penanggulangan pembasmian hingga tuntas, sobat. Sehingga pada masa yang sudah mulai merunduk ini kita dapat melihat hasilnya apa yang pernah kita lakukan, begitu, sobat. Bisa dikatakan padi yang usai merunduk ini adalah cerminan kita yang kita merawatnya sejak awal, sobat. Daun bendera kita usahakan terjaga dari serangan Xanthomonas ataupun hawar daun, sobat, karena daun bendera merupakan dapur bagi tanaman untuk memasak nutrisi yang diteruskan ke seluruh jaringan tanaman, termasuk bulir padinya, sobat. Sehingga kita usahakan semaksimal mungkin agar daun benderanya tetap aman, sobat. Kita pilih insektisida dan fungisidanya berdasarkan pengalaman kita, sobat, karena insektisida dan fungisida itu bila mana kita tahu sebenarnya mempunyai masa aktif yang lama, sobat, tergantung dari jenis bahan aktifnya, sobat. Nanti insya Allah kita akan sertakan tabelnya, sobat, agar kita tahu masa aktif di tiap-tiap jenis pestisida, sobat. Jika kita berpatokan pada tabel di sini, sebenarnya, sobat, tiap jenis bahan aktif mempunyai masa aktif terhadap hama, mampu melindungi tanaman kita hingga berhari-hari, sobat. Contohnya di sini paling atas asepat, sobat. Pada pH 3 mampu bertahan hingga 30 hari masa aktifnya, sobat. Lalu di bawah sendiri karbofuran bahkan malah sampai 200 hari, sobat. Cuma di sini kita harus bijak, sobat. Kita gunakan insektisida yang punya sifat selektif, contoh asefat, sobat, khusus untuk ulat dan kupu-kupuan. Bisa juga menggunakan privaton, bahannya adalah klorantaniliprol. Kita hindari dulu penggunaan karbofuran, biasanya produknya adalah puradan, karena akan mematikan keseluruhan binatang, hewan yang ada di tanaman kita. Justru ini akan membuat blunder, apalagi yang residunya hilangnya cukup lama, sobat. Meskipun kita jarang menyemprotnya ataupun kita tidak mengoplosnya, tetapi bila kita tahu, paling tidak kita sudah merasa aman, sobat, tidak terlalu was-was. Dan yang terpenting adalah mempunyai masa aktif yang lama terhadap hama dan penyakit, sehingga tidak menimbulkan ledakan hama di belakang hari, terutama pada masa-masa padi mendekati panen.
Bila mana insektisida atau fungisida yang kita terapkan kurang pas, biasanya di akhir-akhir ini akan menjadi blunder, sehingga panenan kita akan berkurang sobat. Kita hindari pengoplosan obat-obatan pertanian yang dapat mengakibatkan blunder sobat, yaitu menimbulkan kegosongan karena kita berlebihan dalam menyemprot padi kita. Karena pengoplosan sebetulnya diperlukan pengetahuan yang luas sobat. Karena ada sebagian bahan yang bila kita mengoplosnya bukannya 1 ditambah 1 sama dengan 2, namun akan terbalik sobat, justru akan saling melemahkan. Begitu sobat yang saya tahu. Sedangkan saya lebih suka menggunakan pestisida yang bersifat sistemik sobat. Meskipun tidak kena down, yang kita semprot tidak langsung mati sobat, namun bagi saya lebih manjur karena mempunyai daya lebih lama terhadap penanggulangan hama dan penyakitnya sobat, sehingga tidak was-was di kemudian hari. Dan ini adalah poin yang ingin saya sampaikan sobat. Saya paling menghindari golongan pestisida piretroid, yaitu sipermetrin, sihalotrin, sidametrin, dan seterusnya sobat. Itu yang paling saya jauhi sobat, dari awal hingga panen sobat. Dan musim ini saya menggunakan insektisida sagribit dan fungisida nativo sobat. Dan dosis sagribitnya sobat, yang bungkus 200 gram ini kita bisa gunakan sampai 1 hektar 1/4 sobat, atau bila di dosis per tangkinya 1 sendok hingga 1 sendok lebih sedikit per tangkinya sobat. Dan nativonya yang bungkus 50 gram ini kita bisa gunakan sampai setengah bau sobat. Hindari penggunaan pestisida yang sama secara terus-menerus hingga bermusim-musim sobat. Contoh saya hari ini menggunakan sagribit, lalu nanti musim depan, musim tanam depan saya akan rolling berganti dengan bahan yang lain. Bisa asfat, bisa prevaton, dan lain sebagainya sobat. Ini bertujuan untuk menghindari kegebalan hama terhadap penyemprotan kita sobat. Bagi sebagian petani di antara kita, atau bahkan saya sendiri waktu itu sobat, terlalu berani mengambil resiko bila kita mengurangi penyemprotan yang kita biasa lakukan. Seharusnya penyemprotan itu yang dulu saya lakukan itu rutin sobat. Bahkan dalam 10 hari pertama itu biasanya 2 kali sobat. Lalu 10 hari berikutnya 2 kali, sehingga dalam 1 bulan bisa dikatakan ada 6 kali penyemprotan. Dan bila padi itu umurnya rata-rata di atas 90, tinggal ngitung saja sobat. Biasanya saya melakukan penyemprotan lebih dari 12 kali hingga dari awal hingga panen. Namun saya berusaha untuk mengurangi biaya ongkos operasionalnya, mana-mana yang bisa saya kurangi, lalu saya coba mengamati dan mempraktekkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah hingga pada saat ini saya sering melakukannya, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi sobat, di lahan yang sebelah atau di lahan yang satu. Hingga pada usia seperti ini saya menyemprot hanya sekali, 2 kali bila dihitung dengan moluksida untuk keong sobat. Alhamdulillah bisa dikatakan standar lah. Yang penting kita tatak, kita tahu dulu karakter apa yang kita tanam, maksudnya karakteristik varietas atau galur yang kita tanam, lalu kita uji coba sedikit dulu, lalu kita tambah perluas sedikit demi sedikit. Akhirnya jika kita sudah terbiasa,
maka kita berani dan mengambil tindakan tepat sobat. Semoga barangkali bermanfaat bagi kita semua sobat. Nanti linknya akan saya sertakan bagaimana perawatannya, terutama adalah penanganan beluk sobat, beluk dan jamur, patah leher serta bakteri termasuk jenis Xanthomonas dan lain-lain sobat. Akan saya sertakan nanti di linknya di deskripsi sobat. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.